Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di kitab Pengkhotbah 2 yang terakhir, pasal 11 disampaikan oleh Pastor Tim. Kemarin Pastor Joshua mau menyampaikan pasal 10 ditambah dengan ayat pasal 11-12 adalah dalam satu unit. Ini kesimpulan yang terakhir diberikan dari pengkhotbah. Dan tingkat yang tertinggi kita menggunakan di unit yang terakhir ini, pasal 11-12. Sebab waktu kita melihat pada yang akhir, mengatakan bahwa segala jeripayahmu belum tentu bisa berhasil dan berlari cepat belum tentu menang dalam perlombaan. Dan semuanya merasa seperti dalam kesimpulan bahwa semuanya adalah sia-sia. Kamu menikmati sia-sia, mencari hikmat sia-sia, seperti segala sesuatunya sia-sia. Tetapi pengkhotbah bukan membawa satu pandangan yang negatif, tetapi atau roda kehidupan hukum dalam kehidupan. Kamu berusaha untuk bekerja, sesungguhnya semua waktu ada di tangan Allah. Seberapa mana kamu berusaha bekerja, kalau bukan karena kehendak Allah, kamu tidak akan bisa naik kedudukan. Ini dipakai dalam perumpamaan yang berbeda pada manusia. Di pasal 11-12 pengkhotbah memberikan sedikit demikian menggunakan kitab pengkhotbah. Kita harus serius dengan yang pasif, yang negatif, yang agresif untuk menghidupi yang hidup setiap hari. Ini kesimpulan pedoman hikmat bagaimana kita hidup di bawah matahari. Kemarin pasal 10 dan 11 ada dibagikan orang hikmat, perbandingan antara orang hikmat dengan orang bodoh, dan juga dibagikan latar belakang di dalam situasi yang kacau, di masa yang kacau balau. Di masa kacau balau bagaimana kita mendapatkan hikmat dari Allah. Hikmat ini di pasal 11 menjadikan terusan. Pasal 11 sangat pendek, tetapi mungkin kamu melihat belum tentu tahu apa yang dimaksud. Sesungguhnya dia merespon pasal 9. Saya mengundang kalian untuk melihat di pasal 9 ayat 11. Pasal 9 ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Mengapa kamu bisa menabung, kamu bisa menang semua, karena itu ditetapkan oleh Allah. Di sini melihat satu pandangan yang pasif, tetapi pengkhotbah menyatakan kenyataan dalam hidup manusia. Sesungguhnya kita permasalahannya kita bersusah payah untuk apa? Sebab Allah telah menentukan. Tetapi ini bukan semuanya hikmat, dan juga dengan pandangan yang pasif kita cuma bermalasan. Tetapi pengkhotbah justru kita harus secara yang positif untuk menghidupi setiap yang bermakna. Bagaimana kamu tahu untuk bermakna? Sebab Allah tahu bahwa suatu hari Allah akan bertanya kepadamu, jadi kamu harus berjaga-jaga. Setiap perkara yang kamu kerjakan, kamu harus takut akan Allah. Maka hidup seseorang akan bermakna.
Saya menggunakan pasal 11 untuk merespon perkara yang sebelumnya dengan tema di bawah matahari. Dengan yang positif untuk melewati setiap hari. Di bawah matahari dengan positif untuk menjalani hidup setiap hari. Dengan jiwa kita untuk bersekuat tenaga berusaha untuk hidup setiap hari untuk Allah. Jadi sangatlah positif, bukan seperti dengan yang sia-sia. Bagaimana dia menyatakannya, terlebih di bab pertama ayat 1 sampai dengan 6. Di ini satu kelakuan yang positif. 1-2, lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Di sini dikatakan dalam roti, artinya bukan nasi yang kamu lemparkan ke dalam waduk air, tetapi artinya makanan, yaitu dalam mengirim makanan di atas kapal, dalam mengatakan juga ini adalah dalam berbisnis. Kamu berusaha untuk berbisnis dalam menggunakan kapal, kamu di situ berdagang, boleh katakannya. Kamu tidak tahu kapan menghadapi badai, mungkin akan kandas kapalnya, ada kerugian, tetapi kamu terus untuk melakukannya, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Di permukaan laut cuaca tidak dapat dikendalikan, tetapi waktu kamu secara serius untuk lakukan dan berusaha, maka suatu hari kamu akan mendapatkannya. Ayat kedua juga mengatakan hal yang sama. Berikan bagian kepada 7 bahkan 8 orang, karena kamu tidak tahu kemalangan apa yang akan terjadi di atas bumi. Di sini yang mengatakan menanam saham atau menanam modal, makanan yang kamu punya jangan kamu simpan, mungkin harus bagi kepada 7-8 orang untuk meliharanya. Apabila terjadi kebakaran atau bencana banjir, maka kamu masih punya ada yang lain. Ini kita pun paham cara menanam modal. Atau dikatakan menggunakan 7 atau 8 buah kapal untuk di bawah, supaya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tapi ada orang berkata, kapan akan ada badai, kapan akan kandas kapalnya? Saya tidak berusaha untuk bekerja begitu banyak, tidak perlu berusaha, tapi berdagang haruslah kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu bisa menanam modal secara terpencar. Jadi pengkhotbah menggunakan hikmat digunakan dalam hidup manusia. Kalau kamu merasa di tempat ini kamu tidak bisa naik kedudukan, atau kamu sebagai siswa pelajaran matematika sangat buruk, bagaimana saya membawa produk ini, saya tidak bisa lulus, ini menanggapi hikmatmu. Kamu berusahalah sekuat tenaga, sebab suatu hari kamu tidak tahu kapan kamu akan lulus. Bahkan di pekerjaanmu, majikanmu atau rekanmu akan menaikkan kedudukanmu. Bahkan pengumpulan juga sama, seketika kamu gembira bisa di situ merayakan hari ulang tahun, bergembira, tapi seminggu kemudian yang ini mau meninggalkan sel group, ada yang itu mau meninggalkan gereja. Di dalam gereja, dalam pengembalaan, sangat merasakan perubahan. Mungkin kadang kita juga jadi bingung
Jadi kamu dengan semangat serius untuk mengembalakan hasil bagaimanapun serahkan ke dalam tangan Allah. Ini memberitahukan tentang hikmat ayat 4 dan 5 terus untuk memperkembangkan perkara ini, memperluas menggunakan perumpamaan dengan bertani. Di 4 dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan sebab petani kalau melihat memperhati angin, angin tidak akan datang. Kalau hari ini saya menabur benih, maka akan bekerja sia-sia ada besoknya. Tapi besok berkata angin datang lagi, atau sama saja dengan angin tidak menuai. Jadi banyak alasan untuk tidak mau berusaha. Walaupun berusaha tidak tahu apakah menghasilkan, lebih baik berbaring saja. Ayat 5 jelas katakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dari mana arah angin datang, kamu pun tidak tahu. Seperti bayi di dalam rahim ibunya bertumbuh, kamu tidak tahu bagaimana dia bertumbuh. Jadi pekerjaan Allah adalah suatu rahasia. Ayat 5-6 sangat penting, dan 6 sangat penting juga. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena kamu tidak mengetahui apakah ini dan itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Sesungguhnya petani pekerjaan di pagi hari, dan malam hari kamu tidak akan menabur benih. Tapi perumpamaan ini memberikan kamu yaitu jangan memisahkan siang atau petang, tetapi berusahalah selagi kami punya kekuatan. Jangan berpikir untuk angin besar atau hujan lebat. Jadi pagi kamu harus tebar, sore pun harus kamu tabur. Sebab kamu tidak tahu pagi atau yang malam atau kedua-duanya akan menghasilkan. Ini satu sikap yang sangat positif. Hari ini kamu berusaha, segala sesuatunya kamu serahkan kepada Allah. Sungguh menabur dicurah pada seseorang seperti Paulus, tapi hanya Tuhan yang membuat dia bertumbuh. Kamu tidak tahu benih yang kamu tabur hari ini adakah berhasil atau tidak, sebab Allah akan memakai. Kamu tidak tahu, dan ini bisa dipakai dalam pelayanan kita dan juga di tempat kita bekerja, seperti kita menginjilkan. Sungguh kamu tidak tahu dalam satu kata di perusahaanmu dengan doa yang pendek, bahkan doa itu tidak menjamah hati, tetapi kamu membawa orang ini datang ke gereja. Pada saat kamu menabur, kamu tidak tahu benih ini apakah akan bertumbuh. Demikian juga dalam pengembalaan, jalan pengembalaan banyak sekali akan air mata dan kecewaan. Tapi pada saat kamu menggunakan banyak waktu pada anggota sel ini, atau pada seorang teman yang baru, kamu tidak tahu akan akhirnya dia akan bagaimana. Saya merasa Allah memberikan kita untuk tidak mengetahui, agar kita tahu pelayan kita ada di dalam tangan Allah, dan kita melayani. Upahnya adalah kebenaran, dan ini bukan salah satu menjadikan tindakan kita untuk sebagai semangat.
Sebab kamu tidak tahu suatu hari bahkan akhirnya, tetapi bawalah dengan semangat takut akan Allah, bahwa suatu hari Allah akan memakaimu walaupun dalam pelayanan yang kecil. Dan akhirnya dia berbuah, haleluya. Walaupun tidak membawa hasil, walaupun dia menumbuhkan benih, kita berhaleluya, walaupun belum tentu membawakan hasil yang bagaimana. Ini kita harus membawa semangat yang demikian. Pengkhotbah mengajar kita menjadi sikap kita untuk sebagai manusia, yaitu untuk tidak mengharapkan upah, kesehatan, sebab segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Dan terlebih hari ini untuk menerangkan dalam pengembalaan, saya ingin bagi ketua sel pengembala dalam pengembalaan sangat sulit berkata kepadamu, Allah melihat jeripayamu, pengorbananmu walau siang hari atau membeli upah. Dalam setiap kegiatan kamu juga harus membayar uang. Anggota mengeluarkan biaya. Mungkin anggota selmu tidak menghargai, bahkan kami merasa tidak dihargai, tetapi kamu dalam situasi yang demikian, mungkin kamu akan berpikir, aku akan berhenti mengembalakan. Saya telah berusaha bertahun-tahun tapi tidak menghasilkan, dan ini berarti saya bukan pengembala yang baik. Tetapi pengkhotbah menghiburmu. Mengembalakan berbuah seperti petani, hasilnya ada di dalam tangan Allah. Bahkan kamu memberikan musma pagi dan sore pun terus menabur. Allah tidak melihat benih yang kamu tabur bertumbuh seberapa banyak, tetapi pengkhotbah memberitahukan kita bahwa kamu berusaha, itu sudah Allah sangat bergembira. Walaupun kita pengembalaan kita banyak sekali dilukai atau kita membandingkan, tetapi Allah menghiburmu, kamu telah melakukan yang baik. Kamu terus dengan menggunakan jiwa takut akan Allah untuk melayani Allah. Maka ini menghidupkan hikmat yang bersuka cita dan juga hikmat yang berguna. Kiranya kitab pasal ayat-ayat ini menghiburmu, atau kamu bekerja merasa tidak ada gunanya. Hari ini ayat-ayat memberitahukan kepadamu, berusahalah dengan kemampuanmu. Segala yang diberikan Allah padamu, berusaha untuk lakukan dengan baik. Demikian dengan sekolah, sebab kamu tidak tahu akan membuatmu berhasil. Sebab segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Kamu telah berusaha, yang lainnya serahkan di dalam kepada Allah. Ini menerobosi akan hikmat kesia-siaan. Ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai semangat 10. Ini merupakan nasihat bagi pemuda-pemudi. Sebab ayat 9-10 mengatakan, hai pemuda, kamu bagaimana harus melewati waktumu. Tetapi juga berbicara bagi semua orang. Sebab ini dikatakan, bagaimana kita melewati hari-hari kita. Ayat 7-8. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jika seorang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat bahkan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ayat 7-8
ini dimaknakan adalah kehidupan. Sesungguhnya hidup itu indah, tetapi ayat 8 menerangkan tentang yang merujuk pada kematian. Sebab mengatakan di masa kita hidup haruslah kita bersukacita. Sebab suatu hari seseorang akan berakhir. Itu juga adalah kesia-siaan. Tetapi dimaksud dengan bersukacita di sini yaitu tanpa kekhawatiran, kegelisahan untuk beban untuk hidup, menjalani hidupmu. Jadi ayat 10, maka di 10 katakan, buana kesedihan dalam hatimu dan jauh penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kita lihat terlebih dahulu ayat ke-7 berkata kepada para pemuda-pemudi, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini merupakan satu hikmat. Alkitab sedikit mengatakan, turuti keinginanmu, pandang dan kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan, seperti untuk memanjakan diri, tetapi selalu mengajar kita untuk kita hidup dengan bersukacita. Kita setiap hari bukan dipenuhi dengan diputuskan dengan banyak pikir, dengan kekhawatiran. Tetapi apakah kamu bersukaria? Apakah kamu bisa bersukaria dan bebas dalam hidupmu, atau kamu seperti orang selalu menderita? Aku tidak tahu apakah aku akan determinate orang, atau saya hari ini mengkredit rumah, apakah berikutnya akan saya bisa untuk terus melunas kredit, atau khawatir saya masih sendiri, apakah ada mendapatkan pendamping? Tapi di sini mengajarkan apakah kamu bisa untuk setiap hari hidup dengan bersukacita. Kepada pemuda pemudi, jangan banyak, tidak ada beban dan kekhawatiran. Kamu di masa mudamu, maka kamu bersukaria. Kamu bersukaria bisa sampai larut malam, sebab di umur 40 tidak bisa lagi. Dan di masa muda dengan membawa ransel pergi ke tempat yang jauh-jauh, dan banyak tempat seperti putri pergi ke Tibet juga harus berpikir banyak hal. Dan di sini kamu bisa hidup bersukacita, hiduplah dengan bersukacita di masa mudamu. Tapi pengkhotbah mengajar kamu bersukacita, ya bersukaria. Tetapi suatu hari kamu harus ketahui bahwa Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Engkau akan diadili. Seperti di sini, seperti antri, saya akan tua. Jadi kamu dengan memuaskan apa yang ingin kamu kerjakan, tetapi di sini yang dimaksud halut dengan disertai kebenaran dan hikmat Allah, dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Ada orang di masa tua juga sangat menderita, ya juga khawatir apakah orang rumah akan percaya Tuhan, khawatir akan keadaan rumah dan beban. Tetapi itu Allah mengajarkan kita, Allah menciptakan sukacita bagi Allah yang bersukacita. Jadi ayat bersukaria. Jadi ayat ke-10 dikatakan, bualang kesedihan dalam hatimu dan jauhlah penderitaan dari tubuhmu. Artinya dalam kehidupan segala kesusahan hatimu dan
kemalanganmu serahkan kepada Allah. Hiduplah hari ini dengan sukacitamu. Mungkin berkata demikian agak aneh. Tapi bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah kamu orang yang dipenuhi dengan kesusahan hati atau kesedihan hati? Kalau kamu lagi bersedih hati, Allah ingin menghiburmu. Mungkin kamu merasa kamu belum berhasil. Seperti dikatakan, banyak hal yang telah kamu tanam tapi belum menghasilkan. Tetapi Allah mengundangmu untuk membuang kesedihan hatimu. Kamu masih tetap sehat, masih ada hubungan dengan sesama. Lakukanlah dengan hatimu hiduplah hatimu untuk bersuka dan turuti pandangan matamu. Jadi pengkhotbah mengajar kita bersuka cita adalah makna hidup manusia. Tetapi dasar daripada bersuka cita adalah takut akan Allah, sebab kamu akan tahu akan mengadilimu. Sebab kamu percaya pada Allah, segala bebanmu, kekhawatiranmu serahkan kepada Allah, maka kamu bisa melewati hidup dengan bersuka cita. Jadi pengkhotbah mengajar kita hari ini, jangan karena kesedihan yang berlarut mengendalikan hidupmu, merebut sukacitamu. Jadi juga memberi semangat untuk bagi orang yang melayani Allah, baik kamu di melayani gereja atau di tempat kerja, pengembalaan dan pengorbananmu. Allah melihat. Jangan karena seperti tidak menghasilkan kamu berserah. Kamu boleh beristirahat, tetapi kita harus serius menanggapi panggilan Allah. Kamu masih sehat, kamu masih punya semangat, layanilah Allahmu. Jangan menghitung upah, sebab kamu tidak tahu kapan apa yang kamu kerjakan Allah membuatnya berkembang, berhasil. Kiranya kita menjadi orang yang takut akan Allah, bahkan di dalam hidup kita orang yang serius dengan yang positif, sebab kita tahu bahwa di bawah matahari Allah melihat kita dalam segala hal. Dia Allah yang menjaga kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Hari ini ada doa keliling untuk mengurapi tim doa keliling. Mereka doa keliling juga ayah itu untuk menabur dan memberkati daerah Chunwan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati saudara-saudari dan siswa, rekan kerja. Tuhan, terima kasih setiap yang Kau berikan. Tuhan, kami datang kepada Engkau, beri iman hari ini waktu doa keliling. Tuhan, membawa sukacita dan iman. Percaya Tuhan, Engkau di daerah ini akan bekerja memakai gereja kami dan setiap orang untuk mendapatkan jiwa. Tuhan, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memakai segala perlengkapan senjata ilahi dengan berikat pindah kebenaran, perisai keadilan, kasut memberitakan kerajaan, beritakan Injil, berketopang keselamatan, berketopang keselamatan dan tangan berperisai iman dan pedangkan roh. Kami bersuka dalam bersatu hati dan juga dengan sukacita memberkati daerah ini dalam nama Tuhan Yesus, menyertai kami. Amin.
Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. 洪水泛滥的时候，耶稣掌权；世间受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他将权在每一天，耶稣真掌权。洪水泛滥的时候，耶稣掌权；世被受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天。高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣是大神来说，高唱哈利路亚，哈利，因为每一天都是新的，用赞美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣全掌权，高唱哈利路亚，哈利路亚，用赞美和感谢迎接每一天，高唱哈利路亚，哈利路亚，他掌权在每一天，耶稣全掌权，他掌权，他掌权在每一天，耶稣全掌权，来宣告，他掌权在每一天，耶稣全掌权。 Haleluya. Tuhan, kami percaya pada Engkau berkuasa di setiap hari dan juga yang berkuasa atas yang masa depan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Hari ini Pastor Steve mengajar kita di bawah matahari, kita harus serius untuk melewati hari-hari kita. Terlebih dahulu kita pejamkan mata. Di dalam kehidupan hidup kita ingin serius. Tetapi adakah dalam jiwa kita sering merasa, di tempat kerja saya telah berusaha, tetapi saya atasan tidak menaikkan jabatan saya. Saya pengembalaan, saya telah peduli sama dia, tetapi tidak ada tanggapan dalam sesama. Dan dalam pengembalaan saya telah berusaha setiap minggu untuk buka anggota sel, tetapi anggota sel pun meninggalkan saya. Saudaramu semua, adakah di dalam hati kita pun tidak semangat, sebab kita telah berusaha tetapi tidak menghasilkan, tidak ingin untuk memberi kembali, tidak ingin, takut akan gagal, bahkan takut akan kecewa, bahkan mulai menghindar, tidak ingin buka sel dan tidak ingin lagi berbicara dengan orang itu. Adakah dalam hidup kita oleh karena itu
kita secara pasif kita kita menggunakan cara lain seperti main HP, tidur malam, atau memuaskan diri dengan makan minum, tidur sampai larut malam. Tuh kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Tuhan, Tuhan tolong kami. Adakah kami dengan oleh karena kepasifan ini mengendali hidup kami, dan kami mengira kami tahu bahwa ini tidak menghasilkan, tetapi segala sesuatunya kami tidak tahu. Kita datang di hadapan Tuhan, terlebih di dalam hidup kita banyak menghindar, yang pasif, tidak semangat untuk mengerjakan sesuatu. Tuhan ingin menyembuhkan kita, membuang segala debu-debu kita. Mari kita saat ini kita menanggapi Tuhan. Apa yang kamu pikirkan, beritahu kepada Tuhan. Tuhan, aku tak bertenaga. Aku menerima kenyataan tidak bisa diubah, tetapi pengkhotbah memberikan pengharapan bagi kami pada saat kami agar kami masih bisa punya bergerak. Kami punya nafas, bukan demikian, tapi Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Cek. Kalau kita diterangi Roh Kudus, kita bisa mengaku dosa kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hidup kita yang kita hadapi, yang harus kita selesaikan, tetapi kita tidak berdaya. Kita menghindar, kita malas-malas, kita tidak mau mendengar, tidak mau menghadapi, kita menghindar, bahkan ingin menyerah. Oleh karena itu, kita jatuh di dalam kebiasaan buruk kita. Kita mengaku kesalahan kita, berdoa untuk diri kita sendiri, dan juga untuk memiliki pandangan yang akan datang. Kita berdoa, kita minta maaf pada Tuhan. Mohon Tuhan ampuni akan kemalasan kita. Mohon Tuhan, banyak sekali yang proaktif, yang pasif. Di dalam kita juga banyak tuduhan. Kita mohon Tuhan ampuni kita. Bahkan di dalam kita banyak juga kata yang mengutuk orang lain, mengutuk diri sendiri, bahkan mengutuk Allah. Kita mengaku dan kita mohon Tuhan untuk mengampuni. Tuhan, kami terima kasih kepada Engkau. Kami di dalam Engkau, beri kami di dalam Engkau ada pengharapan. Aku tidak mau menghindar. Aku tidak mau secara optimis untuk menghindar. Aku tidak mau menghindar di dalam guaku sendiri. Dan Tuhan, Engkau selamatkan aku. Engkau berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepadaku sehingga aku tahu bahkan di bawah atas matahari ada Allah yang menjagaku. Bahkan di dalam hatiku, bukan oleh karena di tenggelami dengan kegelapan. Tuhan,
Kami memuji Engkau, kami mengaku di dalam kehidupan kami, di dalam situasi, di dalam segala tahap. Mohon Engkau untuk menolong kami dan menopang kami, saudara-saudara, di dalam pengembalaan atau tempat kerja atau dalam hubungan rumah tangga, bahkan waktu kamu sekolah, di setiap situasimu kamu disakiti, kamu dilukai, kamu kecewa hari ini, Tuhan mau menyembuhkan kita. Apalagi dalam pengembalaan, kamu telah berusaha mengalami kegagalan hubungan rumah tangga, pendamping terus untuk menentang pun, melawanmu, bahkan untuk menginjilkan kepada orang tua, bahkan hatimu seperti dilukai hari ini. Tuh, letakkan tanganmu di atas hatimu, mohon Tuhan mau menyembuhkanmu, baik dalam pelayanan, pekerjaan, atau di rumah tangga. Mohon saudara-saudara mengundangmu, letakkan tanganmu di atas hati, yang di online dan juga yang di arena sini, datang di depan mimbar, sebab Tuhan memberitahumu kamu tidak sendiri, ada orang yang menemanimu. Saya mengundangmu untuk datang di atas mimbar, dan juga kita terus yang di online, letakkan tangan di atas hati kita, dan bahkan dalam pengembalaan hubungan kita dengan Allah, dalam pelayanan, dalam pendidikan, bahkan kita terhadap diri sendiri, hubungan kita pun seperti telah merasa dilukai. Untuk melayani mereka, kita bisa sesama berdoa, berbagi dengan sebab kita berdoa. Kesulitanmu dan pihak lain berdoa padamu, saudara semua, mereka tidak seperti kecewa, tetapi kamu mempunyai berdoa.
祷告完的我们可以回座。主耶稣，谢谢你，因为你是永远不叫我们羞愧跟失望的主。父啊，无论我们的弟兄姐妹在现场，无论在线上，或者是在座位上，爸爸，我们每个人都有我们每个人的软弱，都有我们的挣扎，都有我们的不能，有我们的痛苦，有我们的灰心，也有我们的失望。父啊，但是我们感谢你，你从未放弃我们，你伸的手一直都跟我们同在。无论我们在什么光景，你的眼目时刻看顾我们。耶稣，我们谢谢你，我们赞美你，好不好？这是我弟兄姊妹们一起起立，包括今天线上的，我们一起用这首诗歌来回应我们的神。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。感谢神。 Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita hidup dengan penuh yang pandangan yang positif, dengan kemakmuran, tapi semua itu kita ingin, tetapi kita bersuka cita dengan pandangan yang positif. Tetapi di sini dikatakan kita harus membagi. Ada orang yang lapang dada, ada itu tidak ada gantung bisa berbagi akan seperti senyum. Orang yang lapang hati bisa tersenyum atau atau dengan bersyukur. Banyak kalanya dengan kelapangan dada merasa harus punya uang, tetapi waktu saya mengajar saya berkata, Pastor Joshua, bagaimana saya jadi pastor, bagaimana banyak uang kecuali kamu bisa bekerja di bank. Saya bukan datang dari keluarga yang kaya, tapi ayah saya orang tentara, ibu saya seorang penjudi, adik saya narkoba, tetapi saya berusaha untuk bekerja sampai hari ini. Setiap bulan saya di sini mendukung 6 orang anak untuk sekolah sampai sekarang, dan juga saya memberi sumbangan bagi hewan-hewan yang telantar yang itu, dan juga ini juga merupakan satu rahasia, tapi saya pun bersedia memberi, sebab ini merupakan tindakan kasih, sebab Tuhan, tapi saya membuat demikian, Tuhan tidak membuatkan saya miskin. Jadi untuk sering membagi adalah sifat saya. Belum tentu kamu seperti saya, tetapi memberi satu orang kepastian, pujian, memberi semangat, ini juga bahagian
yang bisa kita lakukan, yang bisa bersama kita lakukan. Seperti ibu saya penjudi, adik saya narkoba, dan saya juga kena kanker 2 kali. Tapi saya bisa hidup dengan indah. Tapi adakah seorang saudara yang mengejar saya? Saya berkata, saya bisa saja untuk mengeluh, tetapi mohon Tuhan untuk menolong kita, untuk memberi kasih, memberi kehangatan dan kelapangan dada. Ini cara hidup kita seperti Yesus, seperti Yesus. Mari kita berdoa bagi kita. Tuhan, beri aku, menjadikan aku yang bersedia untuk memberi kasih, berpikiran negatif, beri aku sukacita penuh dengan semangat. Mari kita berdoa. Haleluya. Syara gemita apa apa dada. Syara bara 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 dada dada apa dada. Syala baba baba dada dada syara dada dada. Syara syara dada. Dada baba dada syara dada syara baba dada syara baba. Shada bada dada shada ora dada 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 shada dada wala la 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 ya dada uru dada shada bada dada shada dada dada shada bada dada shada bada. Dan Yesus memuji Engkau sebab hari ini Tuhan kami setiap bersedia menjadi orang yang memberi. Waktu kami memberi sukacita ada di dalam hidup kami, semakin membagikan, kami semakin menemukan, kami semakin ada. Mulai hari ini, baik satu kata salam, penghiburan atau memastikan memberikan kasih dan pujian. Tuhan kami berterima kasih kepada Engkau. 深深爱我们，虽你我不一样，我们一路上。好唔好？我哋一路唱嘅時候咧，我哋一路行對住大家同一個門口，同你哋一齊唱，好嘛？離開你嘅座位，係嘛？我哋就喺呢度唔做嘅，行出嚟唔會做㗎，係咪？係咪？係啦，你對住佢笑，你話俾佢聽，你微笑，你話俾佢聽我愛你。或者你俾佢同性嘅，你俾佢一個擁抱。如果你見到一啲弟兄姊妹係一個人嘅，係冇人行埋去嘅，你就主動行埋去啦，好嘛？我們的愛讓世界不一樣，一路上彼此照亮，彼此擁抱。我們的愛讓世界不一樣。望下有冇啲弟兄姊妹落單㗎喎？你行過去同佢講，係啦，我哋都愛你嘅，係啦。雖你我不一樣，我們一路上走往祝福的方向。我們愛，你深深愛我們，心再堅強也不要獨自飛翔。只要微笑，只要原諒，有你愛的地方就是天堂。阿咩？係咪發覺大家自己就是天堂。而家好似喺天堂裏邊係咪？係咪好簡單啊？好簡單，我哋一齊嘅嚟。 Sederhana, mari kita terima berkat. Bapa Surgawi, kasih begitu sesimpel. Kasih waktu kita tersenyum, satu hati yang terbuka. Kami memberikan satu pelukan, tak salam rahmah. Kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dalam senyum yang kecil, hati yang terbuka dengan penuh kehangatan ada di dalam kehidupan kita. Kiranya kita, di mana kita berada ada kasih, di mana kita berada ada harapan dan sukacita, di mana kita berada di situ dipenuhi kasih Allah dalam hubungan kita. Aku dalam nama Yesus memberkatimu mendapatkan semuanya dan bahkan untuk menghidupkannya. Dalam nama Yesus memberkati. Amin.